Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap Rabu sore jam 4 sore yang akan mengkaji kitab Masail Jahiliyah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga di sore hari kita ini kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, keteguhan iman darinya, kesempurnaan amal soleh sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kita iman, Islam, memberikan kesempurnaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan apa-apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi hanya kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan mengkaji bersama kelanjutan kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang insyaallah ta'ala kita pada sore hari ini akan membahas kelanjutan masalah yang ke-54. Masalah yang ke-54. Dalam masalah yang ke-54 ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan al-iqrar bil haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ihi, yaitu di antara kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah adalah mereka menetapkan kebenaran sebagai perantara untuk menolaknya, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ayat surat Al-Imran ayat 54. Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Imran ayat 72, ya, di mana orang-orang sebagian ahlul kitab berkata kepada sesamanya, ya, aminu bima unzila alal ladina aminu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, yaitu surat Al-Imran ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan
orang-orang ahlul jahiliyah, yaitu mereka menetapkan kebenaran tapi bukan untuk meyakini kebenaran. Mereka menetapkan kebenaran sebagai langkah untuk menolak kebenaran itu sendiri, sebagai wasilah perantara untuk menolak kebenaran itu sendiri. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah yang ke-54. Naam, para jamaah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah ini. Beliau mengatakan, wa mimma alaihi ahlul jahiliyah, dan di antara perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah al-iqraru bil haqqi laqtina'an bihi wa innama liyatawassalu ila daf'ihi. Yaitu mereka orang-orang ahlul jahiliyah menetapkan kebenaran bukan untuk menerima kebenaran tersebut. Menetapkan kebenaran bukan untuk menerima dan meyakini kebenaran tersebut. Akan tetapi wa innama liyatawassalu ila daf'ihi. Akan tetapi mereka menetapkan kebenaran itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menolak kebenaran tersebut. Mithlu ma hasala minal yahud fi qaulihim, seperti yang terjadi pada sebagian orang-orang Yahudi, di mana mereka berkata, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 72. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, dan sebagian dari kelompok ahlul kitab mengatakan aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, wajhan nahar, yaitu di awal siang saja, wakfuru akhirahu, lalu kufurlah atau ingkarilah di akhir siangnya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kekafiran. Hal ini sudah kita jelaskan pada masalah yang sebelumnya, masalah yang ke-53, bahwa orang-orang jahiliyah tidaklah mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengimaninya hanya sekedar sebagai siasat untuk menutupi keburukannya, untuk menutupi kekafirannya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang masalah yang ke-54 ini. Wa hadhihi maqidatun la tazalu tahakulil muslimin. Ini merupakan satu rencana buruk yang mana hal ini dilemparkan kepada kaum muslimin dari orang-orang yang menyelinap, yang pura-pura masuk ke dalam barisan kaum muslimin dari musuh-musuh Islam. Jadi ini merupakan siasat buruk yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin, di mana mereka menyelinap seakan-akan mereka Islam bersama barisan kaum muslimin. Wa yatadhaharuna biqabilil haq. Mereka menampakkan bahwa mereka menerima kebenaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam. Tapi mereka menampakkan Islam itu bukan untuk apa? Untuk meyakini Islam. Bukan untuk mengamalkan Islam, tapi mereka mengaku Islam, menampakkan Islam itu ingin memutarbalikkan Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Ingin membuat kehancuran di dalam tubuh Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Wa hadza waqa'a fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan di dalam sejarah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa hadza waqa'a fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal seperti ini terjadi terus-menerus sampai pada era sekarang ini, yaitu pada masa sekarang ini. Wa ila ayyasha Allah jalla wa ala. Maka dan hal itu terjadi juga sampai akhir zaman ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendakinya.
Yandassu unasun min a'dal Islam, di mana ada orang yang menyelinap, ada orang yang pura-pura dari musuh-musuh Islam, pura-pura masuk Islam, pura-pura menampakkan diri sebagai Islam min ajli ifsadil Islam. Tapi dia masuknya ke dalam Islam itu tidak lain adalah untuk merusak Islam dari dalam. Wa min ajli bathis syubahi bainal muslimin, dan mereka masuk Islam ya demi untuk apa? Untuk mencemarkan ataupun melancarkan syubhat, ya, kerancuan pemikiran di antara kaum muslimin dan untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Wa ilqa'il adawa bainal muslimin, dan tujuan mereka salah satunya masuk Islam adalah untuk melemparkan apa? Permusuhan di antara sesama kaum muslimin, wa taqti'ihim ila ahzab, dan memecah belah kaum muslimin ke dalam kelompok-kelompok, ke dalam partai-partai. Wa hada min kaidil a'da wa makrihim, dan ini merupakan salah satu tipuan atau siasat dari musuh-musuh Islam dan makar mereka. Nah, banyak sekali para jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi sampai sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini ada saja orang yang mengaku dirinya Islam, bahkan mengaku dirinya itu berada di atas sunnah. Tapi sejatinya dia tidak berada di atas sunnah, hanya pengakuannya saja. Hanya tampaknya saja, hanya zahirnya saja, ya. Mengakunya dia mengikuti sunnah, mengakunya dia ya mengikuti Nabi SAW, tapi sejatinya dia menghancurkan sunnah Nabi SAW. Mengakunya dia dalam barisan kaum muslimin, bersama kaum muslimin, mencintai ahlul bait ya, sebagaimana kaum muslimin mencintai ahlul bait seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah ya. Mereka ya mengaku cinta kepada ahlul bait ya. Ahlus sunnah kaum muslimin juga mencintai ahlul bait. Tapi ya kecintaan mereka kepada ahlul bait bukan untuk apa? Mencintai ahlul bait seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi mencintainya mereka kepada ahlul bait sebagai kedok saja. Ya, agar tertutupi kemungkaran mereka, tertutupi keburukan mereka, ya, tertutupi kekafiran mereka. Kalau seumpama mereka membenci ahlul bait, maka orang-orang Islam sudah mengetahui bahwa mereka jelas musuh Islam. Tapi mereka mengaku cinta kepada ahlul bait. Mereka mengaku cinta kepada ahlul bait, tapi di sisi lain mereka mencela para sahabat Nabi SAW, bahkan mencela sahabat-sahabat yang mulia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu fenomena ya yang terjadi di kalangan kaum muslimin ya. Jadi ada orang-orang yang nyelusup masuk ke dalam kelompok barisan kaum muslimin, mengaku Islam, mengaku di atas sunnah, tapi bukan untuk memeluk Islam, bukan untuk mempercayai dan mengimani Islam, namun sebaliknya mereka masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lanjut pernyataan Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan fayajibu 'alal muslimina ayyatanabbahu lihadzal makril khabith wa alla yamnahu athiqata likulli ma habba wa dab. Bal alaihim ayyujarribu an-nasa tajribatan sadiqah wa yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqah fa idza thabata sidquhum manahuhum athiqata. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan penjelasannya, fayajibu 'alal muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk waspada terhadap makar mereka, terhadap makar mereka yang busuk, musuh-musuh Islam yang menyelinap dalam tubuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wa alla yamnahu athiqata likulli ma habba wa dab, dan agar tidak sembarangan, sembrono untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam. Bal alaihim ayyujarribu nasa tajribat sadiqah. Akan tetapi sebagai seorang muslim hendaknya kita menguji mereka. Menguji manusia dengan ujian yang benar-benar jujur, ya. Ujian yang benar-benar detail, teliti. Fa idza thabata sidquhum manahuhum thiqah. Maka jika sudah tetap ya kejujuran akan Islam mereka,
maka kemudian kita mempercayai mereka. Karenanya tidak bisa sembarangan kita asal mempercayai orang bahwa dia mengaku Islam, ya, mengaku dirinya membela Islam dan sebagainya, langsung kemudian kita percayai. Apalagi di zaman sekarang para jamaah, di akhir zaman ini banyak orang-orang munafik, ya, bermunculan di tengah-tengah kita, menampakkan Islam, menampakkan sunnah, menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, menampakkan dakwah, ya, dakwah Islam dan sebagainya, tapi sejatinya dia menghancurkan Islam dari dalam. Waspada, ya, waspada terhadap orang-orang seperti ini. Nah, para jamaah, bagaimana kita mengetahui orang seperti ini? Orang-orang yang nyelusup atau bersembunyi di balik Islam, tapi dia tidak bukan dari golongan kaum muslimin, tapi dia bukan, ya, orang-orang yang mengimani Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bagaimana menguji mereka? Cara menguji mereka adalah tidak bisa kita menguji mereka kecuali kita telah berilmu terlebih dahulu. Kita ilmui Islam terlebih dahulu. Kita benarkan Islam kita dalam diri kita sendiri. Kita kenali agama Islam ini luar dalam. Kita kenali, ya, sunnah Nabi SAW. Kita kenali ajaran-ajarannya. Maka kalau kita sudah mengenal ajaran Islam secara penuh, secara utuh, kita kenal ajaran Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya, maka dengan mudah kita akan melihat orang-orang yang setipe seperti ini. Yaitu semodel orang-orang yang hanya mengaku Islam dari luarnya saja, ya, dari zahirnya saja, tapi di dalam batinnya dia sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya dan menyelamatkan agama Islam dari makan-makar orang-orang, ya, yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Nah, itu bagian dari penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkenaan dengan masalah yang ke-54, yaitu bahwa orang-orang jahiliyah, ya, menetapkan kebenaran bukan untuk diikuti, menetapkan kebenaran bukan untuk diyakini, tapi menetapkan kebenaran sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menghancurkan, ya, kebenaran itu sendiri, sebagai wasilah untuk menolak kebenaran itu sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan masalah yang berikutnya, masalah yang ke-55, ya, bagi para pemirsa, jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Insyaallah di akhir pembahasan, ya, kitab Masail Jahiliyah pada hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar. Insyaallah taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan masalah yang ke-55 dari kitab Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-55 ini adalah berkenaan dengan sikap fanatik orang-orang ahlul jahiliyah terhadap kebatilan. Mereka sangat fanatik terhadap kebatilan. Bukan fanatik terhadap kebenaran. Fanatik terhadap kebatilan meskipun mereka tahu bahwa apa yang mereka fanatiki, ya, apa yang mereka berpegang teguh di dalamnya adalah suatu kebatilan. 6. Al-mas'alatul khamisatu wal khamsun. Masalah yang ke-55. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan at-ta'assubu lil madhabi, yaitu, ya, di antara perilaku jahiliyah adalah at-ta'assub lil madhab, ya, ta'assub yaitu sikap fanatik terhadap madhab. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Artinya jangan kau percaya kepada seseorang kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian.
surat Al-Imran ayat 73. Ini para jamaah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-55 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita simak bagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan di dalam syarahnya, at-ta'assub al-mamqud lisyai' huwa at-tamassuku bihi ma'al ilmi bibutlanihi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, sikap fanatik yang tercela terhadap sesuatu adalah berpegang teguh terhadap sesuatu tersebut padahal dia mengetahui akan kebatilannya. Sekali lagi, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, sikap fanatik yang tercela terhadap sesuatu adalah berpegang teguh terhadap sesuatu tersebut padahal ia mengetahui akan kebatilannya. Itu adalah ta'assub yang tercela, yang dicela di dalam Islam, yaitu sikap fanatik terhadap kebatilan. Sikap fanatik terhadap hal-hal yang dia ketahui bahwasanya hal itu adalah batil, tidak benar. 6. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, wa min masaili ahlil jahiliyah, dan di antara permasalahan problematika orang-orang ahlul jahiliyah adalah at-ta'assub lil madhab al-batil, yaitu mereka bersikap fanatik terhadap madhab yang batil, terhadap madhab yang batil. Walihada qalatil yahud, karena itulah orang-orang Yahudi mengatakan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Orang Yahudi mengatakan, janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Artinya mereka melarang orang lain untuk beriman kecuali yang mengikuti agama mereka, yaitu agama Yahudi. Meskipun mereka tahu agama yang mereka yakini itu adalah batil, maka mereka tidak peduli lagi, Mereka tetap ta'assub terhadap apa yang mereka yakini tersebut, walaupun mereka tahu apa yang diyakini itu jelas-jelas adalah kebatilan. Wa fil ayatil ukhra, kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, dan di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surah Al-Baqarah ayat 91. Allah berfirman, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja, dan kami mengingkari apa-apa yang tidak turun kepada kami. Ai ala anbiya'ina faqat, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, atas kami adalah kami hanya beriman kepada nabi-nabi kami saja. Kami beriman kepada nabi-nabi kami saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pernyataan ini adalah bentuk ta'assub, Kenapa hal ini dikatakan ta'assub fanatik buta? Karena mereka hanya beriman kepada nabi-nabi mereka saja. Padahal nabi-nabi mereka telah mengabarkan kepada mereka bahwa setelah diutusnya mereka, para anbiya oleh Allah di tengah-tengah mereka, Allah akan mengutus Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam kitab mereka diperintahkan untuk mengimaninya. Mengimani Nabi Muhammad SAW. Ini maksud ayat ini. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya membatasi beriman kepada nabi-nabi mereka saja. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita bahas pada pertemuan yang lalu, beriman kepada para nabi adalah beriman kepada para nabi keseluruhan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita memilah-milah bahwa nabi ini adalah golongan kami dan nabi tersebut adalah golongan nabi itu. Tidak. Kita mengimani nabi-nabi seluruhnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka adalah nabiullah, nabi utusan Allah yang diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia. Yang paling afdal di antara mereka adalah Nabi
Nabi kita Muhammad SAW. Maka keimanan kita kepada Nabi adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Maka jika ada seseorang yang mengimani hanya kepada Nabi Muhammad saja, kemudian mereka mengkufuri atau tidak mengimani Nabi yang lainnya yang diutus oleh Allah, semisal Nabi Musa dan Nabi Isa dan sebagainya dari para anbiya, maka tidak berlaku iman mereka. Tetap saja mereka dikatakan orang kafir terhadap para anbiya, ya, tidak mengimani para nabi, ya, meskipun mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang Yahudi, tatkala mereka hanya membatasi iman mereka kepada nabi mereka saja, semisal Nabi Musa dan Nabi Isa, kemudian mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah keimanan mereka kepada para anbiya sampai mereka mengimani pula Nabi Muhammad SAW. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikap ta'assub terhadap terhadap kebatilan inilah yang dilakukan oleh mereka. Kenapa kok kebatilan? Padahal mereka beriman kepada Nabi mereka. Kenapa kok dikatakan batil? Apakah beriman kepada Nabi mereka kebatilan? Nah, jawabannya adalah tidak. Beriman kepada Nabi mereka bukan kebatilan. Kalau mereka benar-benar konsisten terhadap beriman kepada Nabi mereka, maka mereka juga harus mengimani, salah satu konsekuensinya, mengimani para anbiya yang dijelaskan oleh mereka di dalam kitab mereka bahwa para nabi tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nabi mereka. Ini konsekuensinya, harus diimani pula. Tidak cukup hanya mengimani para anbiya mereka saja. Karenanya ketika mereka mengaku beriman kepada nabi mereka saja, maka ini adalah kebatilan. Dan jika hal itu dilakukan tanpa menoleh apapun, bersikap fanatik, maka sama saja mereka telah bersikap fanatik terhadap kebatilan. Naam. Lanjut, Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, wal wajibu ayyuminu bima anzalallahu ala anbiyaihim. Maka yang wajib adalah agar mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi mereka. Wa ala ghairihi minal anbiya. Begitu juga mereka wajib beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi selain nabi-nabi mereka, ya. Selain nabi mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'annahum la yu'minuna bima anzala ala anbiyaihim. Padahal mereka sendiri hakikatnya tidak mengimani secara utuh, secara sempurna apa yang diturunkan atas nabi-nabi mereka. Nah, inilah letak kebatilan mereka. Jadi pengakuan mereka bahwa mereka hanya mengimani nabi mereka ini sekedar omong kosong belaka. Toh kenyataannya bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada nabi mereka, mereka pun tidak mengimaninya. Ya, ada sebagian syariat mereka, syariat nabi mereka ditolak oleh mereka karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 91, ya. Falima taqtuluna anbiya Allah, ya. Kalau kalian mengaku beriman kepada nabi kalian, lantas mengapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Kenapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, menjelaskan tentang ayat ini, hal fima anzalallahu alaikum qatlal anbiya alladzi taf'alunahu. Kata Syekh Shalih Fauzan, apakah hal yang diturunkan, termasuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian adalah untuk membunuh para nabi yang telah kalian lakukan itu? Nah, ini jelas, ini adalah merupakan kebatilan. Di dalam syariat Allah, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, pembunuhan adalah sesuatu yang diharamkan. Karenanya, anak Adam yang memulai pembunuhan pertama kali menanggung dosa pembunuhan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya, pembunuhan apapun ditolak di dalam Islam, apalagi di sini membunuh para nabi. Jelas ini merupakan kebatilan dan merupakan kesesatan. Naam.
Baik. Ya, masih dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang ta'assub mereka terhadap kebatilan, ya. Wa min dzalika ta'assubu atba'il madzahibi limadzahibihim min ghairi dalil. Dan di antara perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah adalah ta'assub atba'il madzahib, yaitu sikap fanatiknya, ya, pengikut-pengikut madhab kepada madhab mereka. Sikap fanatik pengikut madhab terhadap madhab mereka tanpa ada dalil. Ya, lihat. Sikap fanatik, ya, pengikut madhab terhadap madhabnya tanpa ada dalil. Ya, tanpa ada dalil. Banyak sekali sekarang para jamaah, ya. Ada orang yang bermadhab Syafi'i, ya. Kemudian ketika ada seseorang yang melakukan sesuai dengan madhab yang lain, katakan madhab Hambali, padahal madhab yang dianut oleh orang tersebut sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil, maka dia tolak mentah-mentah. Alasannya apa? Alasannya tidak sesuai dengan madhab kami. Nah, meskipun madhab mereka jelas-jelas salah, ya, yaitu tidak berdasarkan pada dalil. Adapun madhab yang lain mungkin berdasarkan pada dalil pada satu permasalahan. Lalu kemudian mereka tidak mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh orang tersebut meskipun yang dilakukan itu adalah kebenaran sesuai dengan dalilnya. Ini yang dimaksud ta'assub, ya, yaitu sikap fanatis pengikut madhab terhadap madhabnya. Fal wajib alal muslimina umuman. Nah, para jamaah, sebelum ini, ya, kami singgung, ya, sebenarnya mengikuti madhab itu bagaimana hukumnya? Apakah wajib bagi kita mengikuti madhab? Para jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya tidak ada kewajiban mengikuti madhab. Yang diwajibkan adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak bisa memahami ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan perantara para ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang teguh, ulama-ulama yang konsisten terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulama-ulamaan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang masa kini. Karena ya para jamaah, ini harus diperjelas lagi. Ya, sesungguhnya kita ini tidak mengikuti madhab, tapi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Adapun madhab yang dibawa oleh para imam, ya, baik itu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, mereka adalah menjelaskan tentang, ya, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW untuk kita fahami bersama. Mereka menjelaskan kepada kita tentang sunnah Nabi SAW. Karenanya komitmen mereka semuanya, imam 4 ini adalah idza sahal hadits wa huwa madhabi. Jika hadisnya itu adalah sahih, maka itu adalah madhabku. Ya. Jadi jelas ini merupakan satu pemutus, ya. Pernyataan pemutus agar kita tidak salah faham dan tidak terjerumus ke dalam sikap fanatik buta terhadap madhab. Mereka sudah memberikan rambu-rambunya. Artinya para imam sudah memberikan rambu-rambunya bahwa apa yang mereka pegang itu adalah hadis Nabi SAW. Jika hadisnya Nabi SAW itu adalah benar, sahih, maka itulah madhab mereka. Dan ini yang harus kita fahami para jamaah. Jadi jangan kemudian kita mengikuti cara beragama, kita mengikuti perorangan. Tapi kita mengikuti Nabi SAW. Nah, mengikuti Nabi SAW di sini juga, ya, yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Inilah jalan kebenaran. Inilah jalan kebenaran. Karenanya, ya, kita beragama sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmis salafi al-ummah, ya, sesuai dengan pemahaman salaf kita terdahulu, orang-orang terdahulu dari kita, pendahulu kita, dari para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka. Maka inilah jalan kebenaran. Naam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fal wajib alal muslimin umuman wa ala talabatil ilmi ayyattabi'u al-haqqah. Maka wajib atas kaum muslimin secara umum dan terkhusus bagi orang-orang penuntut ilmu, ya, ayyattabi'u al-haqqa, agar mereka konsisten mengikuti kebenaran. Sawa'un kana fi madhabihim wa fi madhabi ghairihim, ya.
Baik kebenaran itu terletak ada pada madhabnya atau ada pada madhab selainnya. Fanahnu la na'khudul madahib bikulli ma fihi min isabatin wa khata'in. Bal na'khudus shawab wa natrukul khata'a. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka kita ini tidak mengambil madhab itu ya apa saja di dalamnya. Baik itu yang benar ataupun yang salah. Kita tidak mengambil madhab apa saja di dalamnya, baik yang benar ataupun yang salah. Tapi kita mengambil madhab itu hanya yang benar saja. Adapun yang salah kita tinggalkan. Jadi mengambil madhab itu yang benar saja. Ukuran kebenaran, ukurannya dalil. Ya. Jadi bukan ukuran madhab. Ya, bukan ukuran madhab. Ukuran kebenarannya tetap ya mengacu pada ukuran dalil. Ya. Apa yang dijelaskan oleh mereka, ya. Jadi jika dalilnya itu benar, maka kita lihat para jamaah. Ini salah satu contohnya. Ada di antara madhab satu, ya, dalam satu permasalahan berpijak pada satu dalil, katakan dalil, ya. Ternyata dan madhab yang lainnya juga berpijak pada satu dalil, ya, satu hadis. Ini sama-sama hadisnya. Namun hadis yang dipakai pijakan oleh madhab tertentu ini ternyata hadisnya lemah. Sedangkan hadis yang dipakai oleh madhab yang lainnya ternyata hadisnya lebih sahih daripada yang satunya. Maka kita mengambil hadis yang sahih tersebut ya dan meninggalkan hadis yang lemah. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contohnya. Karenanya ya bermadhab di sini bukan asal bermadhab ya mengambil seluruh apa yang ada di dalam madhab. Tidak. Tapi bermadhab yang benar itu adalah kita bermadhab melaksanakan apa-apa kebenaran yang ada di dalamnya sesuai dengan dalil yang sahih, yang benar, dan meninggalkan apa-apa yang salah dalam madhab tersebut. Kenapa? Apakah madhab ada salahnya? Iya, tetap ada salahnya. Karena madhab itu dibawa oleh manusia, dibawa oleh seorang imam, ya, seorang imam, dan imam di sini, ya, imam ataupun ulama di sini adalah manusia biasa. Bisa jadi dia benar, bisa jadi kadang-kadang terjatuh pada kesalahan. Karenanya sikap yang munsif, sikap pertengahan, sikap yang adil di dalam menyikapi madhab itu adalah dengan kita bermadhab mengambil hal-hal yang benar, yang sesuai dengan dalil yang sahih, baik itu dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian meninggalkan apa-apa yang salah dari madhab tersebut. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, Fa'idha kunta hambaliyan wa ra'aita as-sawaba fi mas'alatin minal masaili ma'al maliki au ma'al hanafi au ma'asyafi'i khud biqaulil maliki awil syafi'i awil hanafi wa in kana khilafu madhabika. Naam. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, jika seandainya engkau ini adalah seorang penganut atau pengikut madhab Hambali, kemudian engkau melihat bahwa kebenaran dalam satu masalah ini ada pada madhab Maliki, atau ada pada madhab Hanafi, atau ada pada madhab Syafi'i, maka sikap yang terbaik dan yang benar adalah ya mengambil perkataan madhab Maliki yang benar tadi, atau Syafi'i atau Hanafi, ya walaupun perkataan tersebut menyelisihi madhabmu, madhab kita. Li'anna hadafaka al-haqqa, ya, li'anna hadafaka al-haqqu, karena tujuan kita itu mencari kebenaran, bukan ta'assub terhadap madhab. Ya, tujuan kita, ingat para jamaah, tujuan kita beragama mencari kebenaran, bukan membela ataupun ta'assub sikap fanatik terhadap madhab walaupun salah. Wal ibrah, kata Syekh Shalih Fauzan, bima qama alaihi dalil, maka ukuran kebenaran dari satu madhab adalah apa? Maqama alaihi dalil, jika madhab tersebut berlandaskan, berdiri di atas dalil, berdiri atau berlandaskan di atas dalil. Hada huwal wajib, hal ini yang wajib untuk kita lakukan. Hada wa in kunta min ahlil ilmi, ini
jika kita termasuk orang-orang ahlul ilmi yang tahu, ya. Jadi ada kalanya kita ahlul ilmi tahu kebenaran itu. Oh, ternyata kebenaran ada pada mata fulan, bukan pada madhabku. Maka ikuti madhab ini dalam satu permasalahan yang benar tadi. Jika ini kita termasuk ahlul ilmi, jika kita berposisi sebagai ahlul ilmi. Adapun kata Syekh Shalih Fauzan, amma idza kunta lasta min ahlil ilmi. Adapun jika engkau ini termasuk orang yang bukan ahlil ilmi, yaitu orang awam. Katakan orang awam. Fa'alaika antas ahlal ilmi al-mauthuqin. Maka ada satu cara bagaimana kita mengenali kebenaran. Bagaimana kita mengenali kebenaran? Kalau kita orang awam, bukan orang ahlul ilmi, tanya kepada orang-orang ahlul ilmi. Tanya kepada orang-orang yang berilmu, yang terpercaya akan keilmuannya. Ahli ilmu yang konsisten, komitmen terhadap apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Fama aftauka bima bihi akhadta bihi. Maka apa yang difatwakan oleh mereka, oleh ahlul ilmi dalam satu permasalahan, maka engkau wajib untuk mengikutinya, untuk mengambilnya. Hada huwa thariqus shawab, dan inilah jalan ke kebenaran. Ini bagi orang awam. Jadi orang awam tidak bisa menilai, ya, tidak bisa menilai. Kalau dia dibiarkan menilai orang awam, maka menilainya sesuai dengan keawamannya. Nah, sekarang ini banyak orang awam menilai dai-dai, ya, menilai para ustadz, ya. Baru ngaji, ya, di satu pengajian, kemudian menilai ustadznya. Wah, ustadznya tidak enak ini. Waduh, ada ustadznya tidak enak. Memang ustadz bisa dimakan ini, ya, para jemaah. Tidak, ya. Jadi tidak bisa dikatakan gitu, ustadznya tidak enak. Apa ukuran tidak enaknya? Apakah ukuran tidak enaknya karena ustadznya tidak bisa banyol, ya, tidak bisa melucu dan sebagainya? Tidak, ya. Jadi orang awam tidak bisa menilai seperti ini. Orang awam cukup mendengarkan saja karena keterbatasan ilmunya. Karenanya untuk mengenali kebenaran bagi orang awam, bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Ahlul ilmi yang layak untuk ditanya itu adalah ahlul ilmi yang komitmen terhadap, ya, terhadap sunnah Nabi SAW, komitmen terhadap Al-Quran, sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka apa yang difatwakan oleh mereka, kita mengikutinya. Amma ta'assub lil madhab. Adapun sikap fanatik terhadap madhab, sawa'un kana haqqan aw batilan, baik, ya, dalam keadaan kita berada di atas kebenaran atau bahkan kebatilan, fahada min umur jahiliyah. Maka sikap ta'assub tersebut termasuk di antara perkara jahiliyah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Yahudi, ya. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Maka kenalilah kebenaran. Para jamaah, ada satu kaidah, ya, di dalam mengenali kebenaran. Kebenaran itu, ya, tidak mengenal siapa orangnya. Jadi kebenaran bisa diambil dari siapa saja, ya. Tidak diambil kebenaran bisa diambil dari siapa saja. Tapi tidak setiap orang itu kemudian dia berada di atas kebenaran sampai benar-benar dia konsisten terhadap kebenaran tersebut. Karena ya ini harus kita pahami bersama, apalagi pada zaman kita ini penuh dengan syubhat, penuh dengan kerancuan berpikir. Bahkan di zaman sekarang ini ada orang yang bagus retorikanya, bagus penyampaiannya, meskipun kosong dari ilmu, kemudian dianggap ulama. Dijadikan rujukan ulama yang mana dia meminta fatwa terhadapnya. Ini merupakan kesesatan. Nas'alullah salam wal afiyah. Karena ya seorang muslim wajib cerdas dalam masalah ini. Jika dia, ya, tahu dirinya itu adalah orang awam, orang yang tidak tahu ilmu dan sebagainya, maka ngaji terlebih dahulu, ya. Ngaji terlebih dahulu, ya. Duduk di majelis ilmu terlebih dahulu kepada ustadz-ustadz, ya, yang bukan terkenal di televisi, bukan, ya, yang terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan komitmennya terhadap agama ini,
terkenal dengan komitmennya terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka kita ikuti mereka. Sembari kita belajar dan sebagainya, kemudian barulah kita bisa mengenali kebenaran tersebut dengan sendirinya sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu penjelasan masalah yang ke-55 yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pada permasalahan berikutnya. Kita ambil masalah yang ke-56. Tasmiyatuhumut tauhid syirkan. Di mana masalah yang ke-56 ini adalah kebiasaan orang jahiliyah atau di antara perilaku orang jahiliyah menamai tauhid dengan syirik. Menamai tauhid dengan syirik. Ini unik para jamaah ya. Menamai tauhid dengan syirik ini merupakan ya pengelabuan hakikat sebenarnya. Artinya membalikkan hakikat sebenarnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-mas'alatus sadisatu wal khamsun. Mas'alah ke-56. Beliau mengatakan, tasmiyatu atba'il islami syirkan. Orang-orang jahiliyah menamai pengikut Islam itu dengan kesyirikan, dengan melakukan syirik. Sebagaimana kama dzakarahu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 79. Allah berfirman, "Ma kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah." Thumma yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Allah berfirman, tidak layak bagi seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dan hukum serta kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, jadikanlah kalian hambaku ya selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghambakanlah kalian kepadaku selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, masalah yang ke-56 ya. Orang-orang jahiliyah menamakan orang yang bertauhid itu syirik. Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya menyebutkan ya, min masaili ahli jahiliyah, di antara permasalahan ahlul jahiliyah, perilaku jahiliyah adalah tasmiyatut tauhid wa atba'il haqq syirkan. Yaitu mereka menamai tauhid dan orang-orang yang mengikuti kebenaran sebagai kesyirikan, yaitu melakukan kesyirikan. Hada wa hada min qalbil haqaiqi, ini merupakan ya pemutarbalikan fakta. Ya, menamakan orang ahlul haq kesyirikan padahal mereka sendiri melakukan kesyirikan. Menamai, menjuluki orang yang bertauhid melakukan kesyirikan padahal mereka sendiri melakukan kesyirikan. Ini merupakan pemutarbalikan fakta. Ayyusamut tauhid syirkan, di mana mereka menamai tauhid dengan syirik. Wa hada lintikasil fitr. Kenapa hal ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Apakah mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu merupakan kesyirikan? Kok mereka melemparkan tuduhan orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang bertauhid dan yang tauhid itu sebagai kesyirikan, ya. Kenapa hal ini dilakukan? Lintikasil fitr, karena fitrah mereka sudah terbalik. Fitrah mereka sudah terbalik. Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya, yaitu fitrah tauhid. Maka jika fitrahnya terbalik, dia tidak lagi bertauhid, tapi dia melakukan kesyirikan. Dan anehnya orang yang melakukan kesyirikan ini ya menuding orang-orang yang bertauhid melakukan kesyirikan. Ini karena apa? Karena fitrahnya sudah terbalik. Wa hadhil ayat nazalat fi wadi Najran. Ayat ini ya, wa ma kana li basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Surah Al-Imran ayat 79. Ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan ya, nazalat fi wafdi Najran. Turun berkenaan dengan utusan dari Najran ya, dari kaum Nasrani. Jadi orang-orang Najran ini adalah orang-orang Nasrani. Utusan mereka datang suatu ketika kepada Nabi SAW. Ya'u ila Nabi yatafawaduna ma'hu alaihi salatu wassalam.
Mereka datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka berdialog dengan Nabi SAW. Fadakhalu alaihi fil masjid, lalu kemudian mereka masuk ke masjid, menemui Nabi SAW. Wa akhadu yatafawaduna ma'hu. Lalu kemudian mereka memulai berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Ketika itu, fan Nabi SAW arada alaihim ad-dukhul fil Islam. Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Karena mereka orang Nasrani, maka Nabi SAW mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Wa bayyana lahum annal anbiya jami'an akhadha alaihimul mitsaq la in ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'adun minhum hayyun la yattabi'anna. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada utusan Najran ini bahwa para nabi keseluruhan telah mengambil sumpah, telah mengambil janji. Jikalau Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan salah seorang di antara mereka masih hidup, maka mereka akan mengikuti. Maka dia, nabi tersebut yang masih hidup tersebut, akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi menjelaskan kepada utusan Najran ini dari kalangan Nasara, dijelaskan bahwa para nabi-nabi terdahulu semuanya bersepakat, semuanya berjanji. Jikalau Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, sedang salah seorang di antara mereka masih hidup, artinya apa? Menemui Nabi SAW, masih bertemu dengan Nabi SAW, maka mereka akan mengikuti Nabi SAW. Dijelaskan oleh Nabi. Qala wahidun minhum. Lalu kemudian salah seorang di antara utusan Najran ini mengatakan, qala wahidun minhum, aturidu ya Muhammad an na'budaka? Apakah engkau ingin kami menyembahmu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjelaskan seperti ini, bahwa nabi mereka jikalau hidup, sedangkan beliau diutus oleh Allah, maka nabi mereka akan mengikuti beliau. Lah mereka malah salah faham. Utusan mereka mengatakan, apakah engkau ingin kami menyembahmu wahai Muhammad? Ini sama atsba al-haqqi syirkan. Karenanya mereka menamakan pengikut kebenaran itu sebagai orang yang melakukan syirik dan beribadah kepada Rasulullah SAW. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Maka li basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi salah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, hukum dan kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, sembahlah aku selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi ketika berdakwah agar mereka mengimani nabi, bukan nabi menyuruh mereka untuk beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika nabi mengatakan dan mengajak mereka untuk beriman masuk Islam, Nabi SAW akan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahpahaman mereka. Jadi orang Nasrani di sini salah paham. Ketika Nabi mengajak mereka masuk Islam, mereka memahami bahwa mereka diajak oleh Nabi untuk menyembah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah membantah pernyataan mereka, anggapan mereka ini dengan firman-Nya, maka nabi basyarin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Al-Imran ayat 79. Tidaklah pantas bagi seseorang yang diberikan oleh Allah kitab, hukum dan kenabian, kemudian mengatakan kepada manusia, sembahlah aku selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, li'annal anbiya ja'u bitauhid. Karena para nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, mereka datang kepada umatnya membawa ajaran tauhid. Mereka datang kepada umatnya membawa ajaran tauhid. Walam yaji'u bisyirki, dan mereka tidak datang untuk memerintahkan mereka melakukan kesyirikan.
Wa ma ja'u bida'watin nas ila ibadatihim. Begitu juga para nabi tidak datang menemui mereka mendakwakan agar mereka menyembah para nabi tersebut, ya. Hasya wa kalla, ini adalah satu hal yang jauh. Satu hal yang tidak mungkin. Bal ja'u bi inkari dzalika, akan tetapi faktanya berbeda. Para anbiya, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk apa? Untuk menyembah Allah, mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan selama ini. Lakin haula min ta'assubihim qalu hadhil maqalah. Namun mereka, ya, karena kefanatikan mereka, ya, terhadap kebatilan, qalu hadhil maqalah, lalu mereka mengatakan bahwa para nabi mengajak mereka kepada kebenaran, sebenarnya nabi tersebut memerintahkan kepada mereka untuk menyembah nabi tersebut. Ini adalah satu pemahaman yang keliru dan satu kesalahpahaman yang sangat fatal. Fa anzalallahu hadhil ayat raddan alaihim. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Imran ayat 79 ini sebagai bantahan atas pernyataan mereka. Wa ma asbahal lailatal bil barihah fahunaka man yusammuna al-ikhlas ibadah lillahi kufran. Masya-Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, sungguh ya kejadian ini mirip sekali dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Kejadian yang dialami oleh Nabi SAW sehingga Allah menurunkan ayatnya, ya, surah Al-Imran ayat 79. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kemiripannya? Fahunaka man yusammunal ikhlasal ibadah lillahi kufran. Ada di antara orang-orang yang menamakan orang yang berbuat ikhlas ibadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dikatakan orang kafir. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah dikatakan orang kafir. Dikatakan orang keluar dari agama Islam. Dikatakan orang berbuat syirik. Wa yaqulun ibadatul kubur ya tauhid. Bahkan mereka ya mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa orang yang menyembah kuburan itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang menyembah kuburan, datang ke kuburan, ngalap berkah ke kuburan, dikatakan oleh mereka adalah orang yang bertauhid, ya. Dan itulah inti dari ajaran Islam, ya. Mereka mengatakan bahwa li'annaha tawassul bis-sholihin wa mahabbatil lahum. Mereka mengatakan orang yang beribadah kepada kuburan, ya, bahwa ibadahnya mereka kepada kuburan itu adalah bentuk tawassulnya mereka kepada orang-orang soleh dan sebagai ungkapan cinta mereka kepada orang-orang soleh, ya, kepada orang-orang soleh. Wa indahum annalladzi la ya'budur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yastaghitsu bihi yakunu mubghidan lirrasul. Ya, menurut mereka orang yang tidak menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentimen terhadap haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan kewalik, ini kan terbalik para jamaah, ya. Orang yang bertauhid murni, menghindari diri dari kesyirikan, dikatakan berbuat syirik. Tapi dirinya yang menduakan Allah di dalam beribadah, ya. Kemudian dengan alasan tawassul kepada orang-orang soleh, mereka meminta hajat mereka tidak langsung kepada Allah, tapi melalui orang-orang soleh tersebut, mereka katakan bahwa ini adalah tauhid, bahwa ini adalah haknya Rasulullah SAW, bahwa ini adalah apa yang dicintai oleh Rasulullah. Sebaliknya, orang yang tidak mau tawasul kepada Rasulullah, orang yang tidak mau meminta tolong kepada Rasulullah, bahwa mereka itu adalah orang yang benci kepada Rasulullah. Orang yang tidak mengadakan maulutan dikatakan orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi begitulah para jamaah, ya. Jadi begitulah fenomena yang terbalik ini, ya. Jadi orang yang menjaga tauhid, yang menjaga sunnah, ya, dan menghindari dari perbuatan syirik, menghindari dari perbuatan bid'ah, malah dituduh dia sebagai orang yang berbuat syirik, sebagai orang yang berbuat bid'ah, ya. Seperti fenomena tadi yang kita sebutkan, ya. Orang yang tidak melakukan, ya, perayaan Maulid Nabi dikatakan orang yang tidak cinta kepada Nabi. Orang yang tidak, orang yang tidak cinta kepada Nabi, mengurangi haknya Nabi SAW.
Padahal hakikat cinta kepada Nabi SAW yang paling agung itu adalah mengikuti beliau. Mengikuti beliau. Haknya Nabi SAW adalah diikuti. Haknya Nabi SAW adalah ditiru. Bukan untuk apa? Diagung-agungkan sampai kemudian pengagungannya itu ya sama dengan orang-orang Nasrani mengagungkan Isa alaihissalam. Karenanya Nabi SAW melarang umat ini untuk mengagungkan mereka, untuk mengagungkan beliau dalam upacara-upacara perayaan-perayaan yang mereka menamakan diri sebagai Maulid Nabi ataupun yang lainnya. Nabi mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengelebih-lebihkanku. Jangan kalian memuji-mujiku ya berlebihan sebagaimana orang Nasrani melebih-lebihkan memuji-muji berlebihan Isa ibnu Maryam. Wa innama ana abdun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu anni abdullah wa rasuluh. Maka katakan saja bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Taib, lanjut perkataan saya Shalih Fauzan, wa hadza mithlu qaulin nasara najran fi atba'ir rasul annahu ibadatur rasul li rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh orang Nasrani Najran kepada para pengikut Rasul, bahwa para pengikut Rasul sedang beribadah, mengibadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza imtidadun li madhhabi ahli jahiliyah. Ini merupakan apa? Keterusan dari madhabnya ahlul jahiliyah ya. Jadi di antara madhabnya ahlul jahiliyah adalah mereka menamakan ya yang hak itu sebagai kebatilan dan menamakan kebatilan sebagai hak ya. Jadi mereka membalikkan fakta. Ya, yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Nas'alullah as-salam wal afiyah ya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya. Nah, permasalahan ini juga mirip ya dengan orang-orang ya Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah dalam bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakan orang yang bertauhid, orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat Allah adalah orang-orang musyrik. Orang-orang yang telah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini adalah terbalik, membalikkan fakta. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan sifat Allah tanpa mentasybih, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, tanpa meniadakan sifat Allah yang telah ditetapkan olehnya sendiri, tanpa ya mentakwil ya, memaknai sifat Allah tidak seperti makna aslinya, dan tanpa mentakyif dan tanpa membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Ahlul Bid'ah ya dalam masalah asma wa sifat dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, wallahu taala alam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah ya, penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkenaan dengan masalah yang ke-56. Masalah yang ke-57 58 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Tapi para jamaah mungkin ada pertanyaan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sampai sekarang belum masuk di kolom komentar kami pertanyaan yang ditanyakan ya. Maka insyaallah kita harapkan pada pertemuan yang akan datang ada yang ditanyakan kepada kami ketika menjelaskan penjelasan tentang Masail Jahiliyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Tapi itu saja ya para jamaah yang dirahmati Allah yang kami sampaikan dalam penjelasan ya kitab Masail Jahiliyah di sore hari ini. Semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kita, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
Semoga Allah SWT juga menghindarkan kita dari mara bahaya, ya, dari bahaya kesyirikan, dari bahaya kebid'ahan, dan dari bahaya-bahaya yang lainnya, agar kita terjaga agama kita, akhlak kita, harga diri kita, dan terjaga kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri majlis kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.